Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa. Gimana kabarnya hari ini? Insya Allah dalam keadaan sehat semua nggih. Apabila sedang dicoba dikodar sakit, semoga cepat sembuh, dan untuk yang lainnya tetap dijaga kesehatannya, tetap dijaga imunnya. Jangan lupa minum vitamin yang banyak. Oke, sebelum Ustazah menyampaikan materi untuk kali ini, Ustazah akan mengingatkan kembali, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan PTS atau penilaian tengah semester. Maka dari itu, apabila masih ada yang belum mengerjakan tugas-tugas, amal soleh segera mengerjakan tugas, kemudian dikirim ke Google Form yang telah disediakan dan dikirim ke Ustazah. Tetapi dikirimnya bukan lewat WA nggih, dikirimnya itu lewat Google Form. Langsung saja, untuk materi kali ini Ustazah akan menyampaikan babakan tentang aksara Jawa. Nah, aksara Jawa di sini Ustazah akan menyampaikan 4 poin. Yang pertama, aksara carakan, yang kedua, sandangan, dan yang ketiga, aksara swara, dan yang keempat atau ingkang pungkasan yaitu aksara rekan. Nah, untuk pertemuan kali ini Ustazah akan membahas 4 poin tersebut. Langsung saja. Sebelumnya jangan lupa disiapkan buku catatannya terlebih dahulu. Materi-materi yang Ustazah akan sampaikan, amal soleh dicatat di buku catatan nggih, untuk tambahan materi yang ada. Nah, di sini ada aksara carakan yang biasanya kalian ketahui itu adalah aksara hanacaraka. Nah, aksara hanacaraka itu adalah aksara carakan yang berjumlah 20. Bisa dilihat mulai dari aksara H kemudian sampai aksara Ng itu bentuknya atau tulisannya seperti itu. Kemudian dilihat juga di sini ada aksara pasangan. Dilihat pasangan H, kemudian pasangan So, lalu pasangan Po itu ditulis di sebelahnya, bukan di bawahnya. Tetapi aksara yang lain yang seperti ini dapat dilihat itu ditulis atau penempatannya di bawah. Paham nggih? Jadi kecuali aksara H dan So kemudian Po itu pasangannya ditulis di bawah. Nah, di sini ada contoh atau tulodo tembung yang masih pure, belum ada pasangan, belum ada sandangan. Di sini maksudnya belum ada pasangan, bukan berarti jomblo nggih. Nah, di sini dilihat Ustazah ada contoh atau tulodo tembung sopo, kemudian loro, dan yang terakhir janoko. Nah, masih pure, belum ada pasangan dan belum ada sandangan. Bagaimana cara penulisannya? Dapat dilihat di sebelah sini. Oke. Di sini ada aksara So, kemudian diikuti dengan aksara Po. Nah, di sini aksara Lo, kemudian diikuti aksara Ro. Nah, di sini ada Jo, No, Ko, dibaca Janoko nggih. Nah, dapat dilihat ini masih mudah karena ini belum ada pasangan dan belum ada sandangan. Oke, lanjut. Nah, dapat dilihat di sini ada sandangan mulai dari wulu suku taling atau taling tarung, kemudian pocaret, ngolelet. Ini dapat dilihat dulu dan jangan lupa dicatat. Ustazah kasih waktu untuk mencatatnya nggih. Amal soleh dicatat dulu. Sudah, apabila ada yang belum, nanti bisa pinjam punya teman. Oke, untuk catatan tambahan yang perlu diingat apabila dalam satu kalimat dalam aksara Jawa ada konsonan bertemu dengan konsonan,
maka yang ditulis dengan pasangan adalah konsonan kedua dengan rumus K1 bertemu dengan K2 sama dengan K2. Jadi konsonan 1 bertemu dengan konsonan kedua, yang ditulis pasangan adalah konsonan kedua. Untuk contohnya dapat dilihat di sini ada tembung kaswari. Nah, dilihat di sini sudah Ustazah kasih warna merah. Ada konsonan S bertemu dengan W, maka yang ditulis pasangan itu adalah konsonan W. Untuk penulisannya seperti ini. Aksara Ko, kemudian diikuti dengan aksara So. Nah, diikuti dengan pasangan W atau pasangan Wo, kemudian ditulis dengan atau diikuti dengan aksara Ro dan diberi bulu karena ada vokal I. Kemudian tembung selamat. Di sini ada konsonan S bertemu dengan konsonan L, maka penulisan pasangannya adalah konsonan yang L. Untuk penulisannya seperti ini. Nah, karena tadi diingat Ustazah sudah bilang untuk pasangan yang ditulis di samping itu adalah pasangan Ho, So dengan Po. Jadi untuk pasangan Lo itu ditulis di bawah, bukan di samping. Untuk penulisannya tembung selamat itu seperti ini ya. Kemudian untuk tulodo ketiga, yaitu kata atau tembung pancing yang ada warna merah adalah konsonan N bertemu dengan konsonan C, maka yang ditulis dengan pasangan adalah konsonan C. Untuk penulisannya seperti ini. Po diikuti dengan aksara No, kemudian diikuti dengan pasangan Co, diberi wulu, kemudian diberi apa? NG itu apa? Diberi cecak. Kemudian yang terakhir ada tembung kanji. Nah, di sini dapat dilihat yang diberi warna merah adalah konsonan N bertemu dengan konsonan C, maka penulisannya seperti ini. Paham nggih? Untuk contoh atau tulodo konsonan bertemu konsonan, penulisannya pasangannya seperti ini. Oke, lanjut. Untuk tulodo atau contoh penempatan sandangan vokal. Nah, di sini Ustazah akan memberikan contoh tentang vokal E yang disebut atau yang ditulis dengan pepet, karena masih banyak yang belum tahu atau masih banyak yang salah untuk penulisannya menggunakan pepet atau menggunakan taling, karena sama-sama E, tetapi yang harus diingat untuk penulisan taling itu adalah vokal E yang pengucapannya ringan. Seperti tulodone atau contohnya sore, lele, rene, kemudian sare, tempe, pare itu menggunakan taling. Tetapi kata atau tembung yang menggunakan pepet itu pengucapannya lebih berat. Nah, contohnya seperti ini, 6. Ada penekanan di dalam mengucapkannya. Untuk penulisannya seperti ini, menggunakan pepet bukan menggunakan taling. Kemudian contohnya meneng. Nah, ini juga menggunakan pepet bukan menggunakan taling. Seger. Penulisannya seperti ini, tetap menggunakan pepet bukan menggunakan taling karena pengucapannya ada tekanan. Kemudian yang terakhir, tembung atau kata tenan. Penulisannya seperti ini. Nah, dapat dilihat karena akhirannya di sini 6 adalah konsonan M mati, maka dari itu penulisannya harus dipangkon. Ini juga tenan konsonan N yang mati, jadi harus menggunakan pangkon. Karena di sini kata atau tembung seger
akhirannya adalah R, jadi menggunakan layar. Bisa dipahami ya? Untuk contoh ukara, nah di sini Ustazah ada contoh ukara yaitu aku lagi dolan wingi sore. Bagaimana untuk penulisannya aksara Jawanya? Nah, dapat dilihat aksara ho itu mewakili aksara A ya. Aksara ho kemudian diikuti dengan aksara ko diberi suku karena di sini ada vokal U. Kemudian aksara lo, lalu aksara go, karena di sini ada vokal I, maka diberi wulu. Nah, kemudian ini yang masih banyak Ustazah temui kesalahan, ini adalah penulisan vokal O. Vokal O itu taling, kemudian aksaranya diikuti dengan penulisan seperti angka 2. Jadi, aksaranya itu berada di tengah, bukan berada di awal. Jadi, taling dulu, baru aksara do, kemudian diberi huruf atau diberi tulisan seperti 2. Kemudian diikuti dengan aksara lo, kemudian aksara no, karena di sini N bertemu dengan W, seperti yang Ustazah jelaskan tadi, konsonan bertemu konsonan, maka yang ditulis pasangan adalah konsonan kedua. Jadi di sini yang ditulis pasangan adalah konsonan W, yang diikuti dengan wulu, kemudian aksara ngo, karena ada vokal I, jadi diberi wulu, kemudian sore, di sini ada vokal O, jadi diberi taling tarung, aksara so-nya ada di tengah. Nah, di sini sore, karena pengucapannya tidak ada tekanan, maka menggunakannya taling, bukan menggunakan pepet. Taling itu seperti ini, nggih. Seperti huruf M, kemudian yang terakhir ada ditambahi buntut. Nah, untuk contoh atau tulodo yang pertama ini, paham nggih? Bisa ditulis dulu di buku catatan kalian. Kemudian, Ustazah juga punya lagi contoh ukara atau contoh kalimat dengan kalimat Budi Lungguh Kursi. Untuk penulisannya seperti ini. Aksara bo diberi suku, kemudian aksara do diberi wulu, kemudian aksara lo diberi suku. Karena ini ada NG, jadi dicecak. Kemudian diberi aksara go, dikasih suku. Nah, angka 2 ada buntutnya, ini apa namanya? Untuk konsonan H mati. Ya, dilihat dulu di sandangan tadi ada. Untuk konsonan H mati itu ditulis dengan wednyan. Jadi, angka 2 seperti ini, terus ada buntutnya, ini namanya wednyan. Kemudian, aksara ko diberi suku dan diberi layar karena di sini ada konsonan R mati. Kemudian aksara so diberi wulu. Untuk contoh yang kedua dapat ditulis dulu di buku catatan kalian. Oke, lanjut. Nah, aksara swara. Aksara swara berjumlah 5 dapat dilihat, yaitu A, I, U, E, O. Kemudian aksara Jawa digunakan untuk menulis aksara vokal yang menjadi suku kata, terutama yang berasal dari bahasa asing, untuk memperjelas pelafalan. Aksara swara tidak dapat dijadikan sebagai aksara pasangan, sehingga aksara sigean yang terdapat di depannya harus dimatikan dengan pangkon. Lalu aksara swara juga dapat diberi sandangan wednyan, layar, dan cecak. Seperti tadi, wednyan itu adalah untuk konsonan H mati, kemudian layar untuk konsonan R mati, dan cecak untuk
NG. Untuk contohnya dapat dilihat di sini ada contoh kitab Al-Quran. Nah, Al-Quran karena A-nya ini besar dan termasuk bahasa asing, jadi ditulis dengan aksara swara. Untuk penulisannya seperti ini. Jadi dilihat, aksara ko diberi wulu karena i, kemudian aksara to, kemudian aksara bo. Nah, karena setelah kata kitab di sini adalah aksara swara, maka konsonan B ini harus dipangkan terlebih dahulu, kemudian baru diikuti dengan aksara swara A, kemudian di sini aksara lo. Nah, karena di sini ada konsonan hi, itu ditulis dengan aksara ko. Jadi, jika ada huruf hi, itu penulisannya aksara Jawa menggunakan aksara ko. Kemudian di suku, di layar, dan di aksara ho dan aksara no, kemudian dipangkon karena akhirannya adalah konsonan N mati. Contoh yang kedua, penulisan Ibnu Majah. Nah, di sini Ibnu itu ditulis dengan vokal I pakai aksara swara, kemudian diikuti dengan aksara bo. Nah, karena B bertemu dengan N, maka konsonan yang dipasangkan itu adalah konsonan N, maka ditulis seperti ini. Terus majah itu ditulis biasa nih, aksara mo, kemudian aksara jo, dan diwetnyan dengan ho. Untuk contoh yang ketiga, urbanisasi, U-nya itu ditulis dengan vokal atau suara U. Jadi U, vokal U, kemudian R mati, bo, no diberi I karena ada vokal I, kemudian diikuti dengan so, kemudian diikuti dengan so diberi wulu karena ada I. Untuk contoh yang keempat, di sini ada tembung atau kata wong Eskimo. Nah, E-nya di sini dikasih atau ditulis dengan apa tadi? Aksara swara. Jadi, wong itu ditulis dengan taling tarung. Aksara W-nya itu ada di tengah-tengah taling, kemudian ada huruf 2-nya ini, kemudian dicecak, kemudian Eskimo. Nah, di sini karena ada konsonan bertemu dengan konsonan S bertemu dengan konsonan K, maka yang ditulis pasangan adalah konsonan K. Nah, di sini ada vokal O, jadi harus ditulis dengan taling tarung. Untuk contoh yang terakhir adalah organisasi. Jadi, vokal O-nya itu ditulis dengan aksara swara, kemudian diikuti dengan layar. Kemudian di sini ada aksara go, no dikasih wulu karena ni, terus aksara so dikasih wulu karena i. Jadi di sini tulisannya organisasi. Nah, untuk aksara Jawa, untuk kelima contoh yang sudah Ustazah jelaskan di sini, insya Allah paham semua nggih. Jadi diingat lagi, untuk aksara Jawa itu digunakan untuk menulis aksara vokal yang menjadi suku kata, terutama yang berasal dari bahasa asing. Jadi, untuk nama-nama kalian, jika awalannya hurufnya vokal, A, I, U, E, O, itu penulisannya dengan aksara swara. Oke, lanjut. Aksara rekan. Seperti aksara swara tadi, aksara rekan itu berjumlah 5, yaitu, nah, ko, zo, fa, za, go, GHA. Nah, aksara rekan dipakai untuk menulis aksara konsonan pada kata-kata asing yang masih dipertahankan seperti aslinya.
Dan aksara rekan dapat menjadi aksara pasangan, dapat diberi pasangan, serta dapat diberi sandangan. Jadi, selain ada aksaranya, di sini juga ada pasangan aksara rekan. Dapat dilihat nggih. Jadi, aksara rekan itu ada 5 buah, mulai dari ko, zo, fa, za, go, dan di bawahnya ini adalah pasangannya. Nah, untuk pasangan fo itu ditulis di sampingnya, bukan di bawahnya. Yang membedakan aksara swara, aksara caraan, dan aksara rekan. Kalau aksara rekan itu tandanya di atasnya ada seperti cecak ya. Ini ada seperti cecak dengan 3. Itu biasanya juga diberi tanda titik. Jadi ada titik 3 itu mewakili atau ciri khas dari aksara rekan. Jadi aksara ko di sini ini menggunakan KH ini menggunakan aksara ko, kemudian diberi titik 3. Kemudian aksara zo, DZA ini menggunakan aksara do, tetapi di atasnya diberi titik 3. Kemudian aksara fa ini menggunakan aksara po, dan kemudian ZA, za ini menggunakan aksara jo, tetap diberi tanda titik 3. Kemudian aksara go atau GHA ini menggunakan aksara go dengan diberi titik 3. Begitu pula juga dengan pasangannya. Pasangannya juga diberi titik 3 karena ini adalah ciri khas dari aksara rekan. Oke. Untuk contohnya dapat dilihat. Nah, untuk contoh yang pertama adalah khotib. Untuk penulisannya seperti ini nggih. Jadi KHA itu menggunakan aksara ko, kemudian diberi titik 3, kemudian diikuti dengan aksara to, karena ini ada vokal i, jadi maka diberi wulu, kemudian diakhiri dengan konsonan mati b, jadi ditulis dengan aksara bo, kemudian diberi pangkon. Untuk contoh yang kedua, yaitu zikir. Untuk penulisannya seperti ini nggih. Jadi Z tadi menggunakan aksara do, kemudian diberi titik 3 karena di sini ada vokal i menggunakan bulu, kemudian diikuti dengan ko karena ada vokal i maka menggunakan wulu, dan akhiran r mati jadi menggunakan layar. Jadi untuk penulisan kata atau tembung zikir itu seperti ini nggih. Kemudian contoh yang ketiga, penulisan vitamin. Nah, penulisan vitamin tadi untuk aksara V atau fa itu menggunakan aksara Jawa po, kemudian diberi titik 3 karena ini ada vokal i, jadi menggunakan wulu, kemudian diikuti dengan aksara to, kemudian diikuti dengan aksara mo karena di sini mi, jadi ada vokal i menggunakan wulu, dan kemudian terakhir ada konsonan mati n, jadi ditulis aksara no kemudian dipangkon. Untuk contoh yang ketiga untuk contoh yang keempat yaitu zakat. Nah, di sini zakat di sini menggunakan aksara jo diberi titik 3 karena ciri khas dari aksara rekan itu adalah tanda ini loh, tanda titik 3 atau cecak 3. Kemudian diberi aksara ko, dilanjutkan dengan aksara to dipangkon karena diakhiri dengan konsonan T mati. Dan selanjutnya untuk contoh yang terakhir atau tulodo ingkang pungkasan yaitu tembung Ghazali. Nah, tadi GHA itu adalah seperti aksara go. Jadi penulisannya seperti ini nggih. Karena di sini ada GHA terus diikuti dengan Z. Jadi menggunakan aksara rekan. Jadi Ghazali. Nah, tadi sudah Ustazah jelaskan tentang aksara swara itu ada A, I, U, E, O. Kemudian di sini Ustazah juga menjelaskan tentang aksara rekan yaitu KHA, Z atau DZA, FA atau
FA, kemudian ZA, kemudian GHA. Jadi diingat lagi, ada 5 seperti aksara swara tadi. Nah, oke. Untuk materi aksara Jawa Ustazah cukup sekian. Sebelum Ustazah tutup, Ustazah akan mereview lagi tentang pembelajaran atau materi aksara Jawa yang setelah Ustazah sampaikan tadi. Ada apa saja? Tadi ada 4 poin. Yang pertama, ada aksara carakan. Aksara carakan itu berjumlah 20 yang biasa dikenal dengan aksara Hana Caraka. Kemudian ada sandangan. Sandangan itu meliputi bulu, suku, taling, taling tarung, dan sebagainya. Kemudian Ustazah juga menjelaskan tentang aksara swara yang berjumlah 5. Aksara swara itu digunakan untuk menulis bahasa asing atau menulis nama kalian jika nama kalian berawal dengan vokal A, I, U, E, O. Kemudian yang terakhir tadi Ustazah menjelaskan tentang aksara rekan. Nah, aksara rekan seperti aksara swara berjumlah 5 dan juga digunakan untuk menulis bahasa asing dengan awalan KHA sampai tadi GHA. Nah, Ustazah harap untuk penjelasan materi aksara Jawa kali ini kalian paham semua. Jika belum paham, bisa nantinya ditanyakan ke Ustazah lewat WA dengan format menyebutkan nama dulu, nama kelas, kemudian keperluan. Jangan langsung menulis atau WA ke Ustazah dengan keperluan kalian apa tanpa menulis nama dan kelas. Kemudian, jika masih belum paham lagi, bisa dilihat atau di play lagi video yang aksara Jawa ini sampai kalian paham nggih. Karena nanti setiap ada ulangan atau ulangan tengah semester atau ulangan semesteran itu pasti ada aksara Jawa. Jadi yang pokok atau yang dasar kalian itu harus hafal 20 aksara Jawa yang telah Ustazah sebutkan tadi. Oke, untuk pertemuan kali ini Ustazah kira cukup. Atas perhatiannya dan atas partisipasinya, Ustazah syukuri. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.